Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nabila Sitorus, Prodi HKI, dan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang negara yang mencakup tujuan dan fungsi negara, sifat-sifat negara, hubungan negara dan warga negara. Oke, mari kita simak. Nah, apa sih pengertian dari negara? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara memiliki dua pengertian. Yang pertama diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang mempunyai kesatuan politik. Masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dan fungsi negara, yang kedua sifat-sifat negara, yang ketiga hubungan negara dan warga negara, yang keempat pengertian dan ciri negara hukum, yang kelima makna Indonesia sebagai negara hukum. Nah, tujuan dan fungsi negara yaitu mempertahankan ketertiban, yang kedua melindungi hak asasi, dan yang ketiga mewujudkan kesejahteraan. Oke, masuk yang kedua yaitu sifat-sifat negara. Nah, apa sih sifat-sifat negara? Ada 3, yaitu kedaulatan, keabsahan, dan keberlanjutan. Apa sih artinya dari semua itu? Nah, kedaulatan artinya negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya, tanpa adanya kekuasaan asing yang mengintervensi, jadi kekuasaan yang dimiliki sebuah negara tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Nah, yang kedua, keabsahan adalah ada hukum atau aturan yang memberikan dasar. Nah, yang ketiga, kontinuitas dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Nah, itu dia artinya dari kedaulatan, keabsahan, dan keberlanjutan. Oke, masuk yang ketiga, hubungan negara dan warga negara. Apa sih hubungan negara dan warga negara tersebut? Nah, itu mencakup 5. Yang pertama yaitu kewajiban warga negara, yang kedua itu tanggung jawab negara, yang ketiga partisipasi demokratis, yang keempat kewarganegaraan ganda, nah yang kelima pelayanan publik. Nah, kewajiban warga negara yaitu untuk patuh pada hukum negara, membayar pajak, dan melindungi serta menghormati hak asasi manusia. Nah, tanggung jawab negara bertanggung jawab untuk melindungi layanan. Partisipasi demokratis itu pemilihan umum atau demokrasi. Nah, kewarganegaraan ganda dan seterusnya pelayanan publik, yaitu negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik kepada warga negaranya, seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Nah, masuk yang keempat yaitu pengertian dan ciri negara hukum. Apa sih pengertian dan ciri negara hukum? Nah, perkembangan pemahaman tentang negara hukum terjadi pada abad ke-20 loh. Nah, ciri negara hukum itu ada 3. Yang pertama, satu kesatuan, yang kedua keadilan dan hukum, yang ketiga itu konstitusi sebagai landasan. Nah, di negara hukum, kekuasaan tertinggi berada di satu otoritas tunggal yang mengatur masyarakat secara adil, kebijakan, keputusan dan tindakan negara, dan konstitusi sebagai landasan. Nah, masuk yang kelima, makna Indonesia sebagai negara hukum. Apa sih maknanya? Nah, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, kesejahteraan yang berimplikasi bahwa para penyelenggara negara menjalankan tugasnya dilandasi ide kreatif dan inovatif. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur secara tegas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu mencakup pada 4. Yang pertama yaitu suplementasi hukum,
Yang kedua, pelindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Yang keempat, tanggung jawab pemerintah. Nah, makna Indonesia sebagai negara hukum ialah menegakkan pentingnya hukum sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.